Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ahyarussalam. Saya mahasiswa dari Universitas Langlang Buana Bandung, jurusan Teknik Elektronik AC. Di video ini, saya ingin mencoba menjelaskan mengenai sistem bilangan komputer. Sistem bilangan. Pengertian dan macam sistem bilangan komputer atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, base, atau radix yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu pertama, bilangan desimal dengan basis 10. Yang kedua, bilangan biner dengan basis 2. Yang ketiga, bilangan oktal dengan basis 8. Dan yang terakhir, bilangan heksadesimal dengan basis 16. Berikut ini penjelasan mengenai 4 sistem bilangan tersebut. Baik, untuk penjelasan sistem bilangan, saya akan mulai dengan bilangan desimal. Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem yang paling umum dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal sering disebut juga dengan sistem basis 10. Kenapa? Karena sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol. Nah, apa aja himpunan bilangannya? Yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dan juga contoh bilangannya, misalnya 2119 basis 10, 345 basis 10, 101 basis 10. Jangan lupa basis ini ditulis ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bilangan desimal. Nah, untuk penjelasan sistem bilangan berikutnya, yang nomor 2, yaitu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sering juga disebut dengan sistem bilangan basis 2. Kenapa disebut sistem bilangan basis 2? Karena sistem bilangan biner mempunyai himpunan hanya berupa 2 angka, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, sistem bilangan biner disebut juga dengan sistem basis 2 karena hanya memiliki 2 macam simbol atau 2 macam angka dalam himpunannya, yaitu 0 dan 1. Nah, contoh bilangannya yaitu bisa misalnya 1101 basis 2, 1010 basis 2, 0110 basis 2. Nah, ini adalah contoh dari bilangan biner basis 2. Oke,
Untuk sistem bilangan berikutnya yaitu sistem bilangan oktal. Atau sering kita sebut juga sistem bilangan basis 8. Kenapa kita sebut basis 8? Karena himpunan yang bilangan oktal miliki yaitu berupa 8 angka atau 8 simbol, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basis. Nah, untuk contoh bilangannya kita bisa ambil seperti 2, 4, 7 basis 8, 3, 7, 1 basis 8, atau bisa 2, 0, 8 basis 8. Jangan lupa basisnya selalu ditulis ya. Nah, ini contoh dari bilangan untuk sistem bilangan oktal. Nah, untuk yang terakhir yaitu nomor 4, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau sering kita sebut juga bilangan basis 16. Mengapa disebut dengan basis 16? Karena himpunan yang dimiliki oleh sistem bilangan heksadesimal itu berupa 16 simbol, yaitu 10 macam angka dan 6 macam huruf, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu hurufnya A, B, C, D, E, dan F. Boleh kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 basis. Untuk contoh bilangannya, untuk bilangan heksadesimal bisa kita ambil contoh misalnya 1, B, 4 basis 16, atau C, 32 basis 16, atau 4, 3 A basis 16. Nah, ini adalah contoh bilangan untuk sistem bilangan heksadesimal. Baik, setelah tadi kita sebelumnya telah membahas pengertian dari keempat sistem bilangan, kali ini saya akan mencoba memberikan contoh soal. Yang pertama, kita menggunakan untuk sistem bilangan desimal terlebih dahulu. Langkah pertama, kita tentukan dulu bobot kepangkatan dimulai dari sebelah kanan, dari angka sebelah kanan. Dan dimulai dari angka bobot kepangkatan kecil, yaitu 0. Lalu semakin ke kiri, angka bobot kepangkatan akan semakin besar dan secara berurutan. Lalu setelah itu
jabarkan dengan mengalihkan angka pada soal dengan kepekatan dari yang sudah ditentukan di awal. Oke, mulai dari pertama yaitu 9. 9 bobot kepangkatannya 0, karena kita menggunakan bilangan desimal yaitu 10, basis 10, maka kita akan menggunakan pengalikannya adalah 10 pangkat. Untuk yang pertama 9 dikali 10 pangkat 0 ditambah, lalu yang kedua adalah 1, bobot kepangkatannya 1, dan kita menggunakan sistem bilangan desimal yaitu 10, berarti 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah 1 dikali 10 pangkat 2, seterusnya. Kemudian angka 2 bobot kepangkatannya 3, jadi 2 dikali 10 pangkat 3 karena kita menggunakan bilangan desimal tentu saja. Lalu kita cari hasilnya. 9 dikali 10 pangkat 0 yaitu 1, ditambah 1 dikali 10 pangkat 1 yaitu 10, ditambah 1 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100, dan ditambah 2 dikali 10 pangkat 3 yaitu 1000. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 10 tambah 100 tambah 2000. Maka hasilnya adalah 2119. Baik, untuk contoh soal berikutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal bilangan biner. Saya sudah mendapatkan angka yaitu 1011 basis 2 tentunya karena kita menggunakan bilangan biner. Langkah pertama, seperti pada bilangan desimal, kita tentukan dulu bobot perpangkatan. Dimulai dari angka bobot perpangkatan terkecil yaitu 0. Lalu semakin ke kanan kita menggunakan bobot angka perpangkatan semakin besar secara berurutan. Lalu setelah itu kita jabarkan dengan mengalihkan angka pada soal dengan kepangkatan dari yang sudah ditentukan di awal. Oke. Mulai dari sebelah kanan dulu, yaitu 1 dikali 2. Mengapa kita menggunakan angka 2? Karena kita di sini menggunakan bilangan biner yang tentu saja menggunakan basis 2. Oleh karena itu kita menggunakan angka 2. 1 dikali 2 pangkat 0 pertama, ditambah yang kedua 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Lalu kita cari 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4, ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 0 tambah 8. Ketika dijumlahkan yaitu 11. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke nomor 3 yaitu bilangan oktal. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah angka yaitu 372 basis 8 tentunya karena kita akan mencari bilangan oktal. Untuk langkah pertama seperti langkah-langkah yang lainnya di sistem bilangan yang lain, kita tentukan dulu bobot perpangkatannya dulu. Dimulai dari angka bobot perpangkatan terkecil yaitu 0. Ketika semakin ke kanan, bobot angka perpangkatan akan semakin besar dengan berurutan. Lalu setelah itu seperti yang lain juga kita jabarkan dengan mengalihkan angka pada soal dengan kepangkatan dari yang sudah ditentukan di awal. Akan tetapi sebelumnya karena kita menggunakan bilangan oktal, otomatis angka yang dipangkatkan sekarang berubah menjadi angka 8 karena oktal menggunakan basis 8. Dimulai dari yang pertama yaitu 2 dikali 8 pangkat 0 ditambah 7 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 2. Lalu kita cari hasilnya.
2 dikali 8 pangkat 1, 8 pangkat 0 yaitu 1, ditambah 7 dikali 8 pangkat 1 yaitu 8, ditambah 3 dikali 8 pangkat 2 yaitu 64. Maka hasilnya 2 ditambah 56 ditambah 192. Dan ketika kita dijumlahkan yaitu hasilnya 250. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4, yaitu contoh soal dari bilangan heksadesimal. Di sini saya sudah mendapatkan angkanya yaitu 3 dan A 2. Basis 16 tentunya, karena kita sekarang menggunakan bilangan heksadesimal. Sama seperti yang lainnya, kita cari dulu bobot perpangkatannya. Dimulai dari bobot perpangkatan terkecil yaitu angka 0 dan dimulai dari sebelah kanan menuju sebelah kiri. Juga bobot perpangkatannya dari yang terkecil yaitu 0, lalu semakin ke sini semakin besar dan secara berurutan. Angka yang dipangkatkan kita menggunakan angka 16. Karena apa? Karena kita sedang menggunakan bilangan heksadesimal yaitu dengan basis 16 tentunya. Setelah itu kita jabarkan dengan mengalihkan angka pada soal dengan kepangkatan dari yang sudah ditentukan di awal, yaitu 2 dikali 16 pangkat 0 ditambah A dikali 16 pangkat 1 ditambah 3 dikali 16 pangkat 2. Setelah itu kita cari hasilnya, yaitu 2 dikali 16 pangkat 0 1 ditambah A, kita rubah dulu karena tidak mungkin kita mengalihkan huruf. A itu berada di urutan nomor 10, jadi kita menggunakan angka 10 dikali 16 pangkat 1 yaitu 16 ditambah 3 dikali 16 pangkat 2 yaitu 256. Oke, kita cari hasilnya, yaitu 2 ditambah 160 dan tambah 768. Kita ditambahkan, hasilnya adalah 930. Oke, di sini kita telah mengerjakan satu contoh soal bilangan heksadesimal. Sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai sistem bilangan dan juga contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.